Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembentukan pemerintahan awal kemerdekaan. Anggota kelompok 1. Antoni Razan, 2. Rafiko Saputra, 3. Devano Bentara, 4. Dila Oktaviani, 5. Kaila Saskia, 6. Novita, 7. Nuria Parsya, 8. Rahmat Arif Yogi Siregar. Pembentukan pemerintahan awal kemerdekaan. 1. Sidang PPKI 1, 2. Sidang PPKI 2, 3. Sidang PPKI ketiga, 4. KNKP. PPKI 1. Sehari setelah proklamasi, PPKI berhasil mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mengesahkan beberapa hal. Disahkannya UUD 1945. Hari pertama dari sidang PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengandung landasan idealisme haruslah disahkan. Maka dari itu, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum disahkan, rancangan batang tubuh UUD 1945 dibuat oleh organisasi BPU PKI. Pengangkatan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Hasil selanjutnya adalah perihal pengangkatan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Usulan ini awalnya diajukan oleh Otto Iskandar-Dinata yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Setelah itu, terjadi pelantikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara sah. Sidang PPKI yang kedua. Sidang kedua diadakan sehari setelah sidang pertama, pada tanggal 19 Agustus 1945. PPKI mengesahkan beberapa hal kembali pada sidang kedua. Fokus pembahasan pada sidang kedua ini adalah membahas mengenai wilayah di Indonesia serta mengatur pemerintahannya. Bagian provinsi di Indonesia. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Hasil sidang PPKI kedua. Pertama, tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno membentuk 9 orang yang tergabung dalam panitia kecil yang ditugaskan untuk menyusun rancangan berisikan hal-hal mendesak, yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara, kebangsaan, dan perekonomian. Kedua, panitia 9 terdiri dari Otto Iskandar-Dinata, Ahmad Subarjo, Sayutung Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Raden Arya Wiranata Kusuma, Hamidan, Muhammad Amir, Samrutalangi, dan I Gusti Ketut Puja. Ketiga, Soekarno juga meminta Ahmad Subarjo, Sutarjo, Karto Hadikusumo, dan Kasma Singodimedjo untuk membentuk tim kecil membahas mengenai bentuk departemen kementerian, tetapi bukan menyangkut orang-orang yang akan duduk di dalamnya. Yang keempat, sidang PPKI kedua memutuskan adanya 12 departemen dan 1 menteri negara ditambah 2 ketua lembaga tinggi negara, 1 sekretaris negara, dan 1 juru bicara. Sidang PPKI ketiga. Sidang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Agustus dan menghasilkan sejumlah keputusan baru. Pada sidang ketiga ini, PPKI memfokuskan bahasa mengenai perancangan lembaga tinggi untuk perlengkapan negara. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Hasil sidang lain pada sidang ketiga PPKI adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR dibentuk untuk menjalankan fungsinya, yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia.
ketika BKR resmi dibentuk, organisasi-organisasi lain seperti HEIHO, Laskar Rakyat, dan PETA dibubarkan. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Salah satu hasil sidang pada sidang ketiga PPKI adalah perencanaan pembentukan PNI, Partai Nasional Indonesia. PNI dirancang untuk membantu menjadikan negara Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. PNI diketuai oleh IR Soekarno. Namun, Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dirancang sebagai Partai Tunggal Negara Indonesia, pembentukannya akan dibatalkan pada akhir Agustus 1945. Pada akhirnya, rancangan ini tidak jadi terlaksana. Pembentukan KNIP. KNIP. 1. KNIP dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945 sebagai pengejawantahan dari hasil sidang PPKI pertama dan ketiga serta aturan peralihan UUD 1945. Pasal 4 mengenai pembentukan Komite Nasional. 2. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai anjuran agar masyarakat membentuk partai-partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan masyarakat. Yang ketiga, maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 tentang perubahan dari sistem presidensil ke sistem parlementer. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.